Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi hadithil qudsi, man syaghala al-Qur'an wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqih. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya mewakili tim channel Qari Qari'ah akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan lomba video tartil yang telah diselenggarakan oleh channel Qari Qari'ah. Yang pertama, bahwa keadaan sekarang ini, kemajuan teknologi kemudian memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita, memberikan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat buat kita, membuat kita harus memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada itu. Salah satunya adalah aplikasi YouTube. Nah, akhirnya kami membuat satu channel YouTube yang kami namai channel Qari Qari'ah, yang di dalamnya berisi video-video tilawah Al-Quran, ceramah-ceramah agama, kemudian pembelajaran bahasa Arab, dan beberapa video-video Islami lainnya. Kemudian yang kedua, keadaan kita hari-hari ini membuat kita lebih banyak diam di rumah, melakukan aktivitas-aktivitas kita lebih banyak di dalam rumah. Termasuk pada bulan Ramadan kemarin, kegiatan keagamaan kita untuk mengisi bulan Ramadan lebih banyak di rumah. Akhirnya kita berinisiatif untuk mengadakan lomba video tartil Al-Quran secara virtual. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran harus menjadi bacaan utama buat kita semua. Al-Quran harus menjadi bacaan setiap hari bagi kita semua. Nah, atas dasar itu kami mengadakan atau menyelenggarakan lomba video tartil Al-Quran sebagai upaya untuk kita lebih sering membaca Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih mencintai Al-Quran. Kemudian bahwa setiap kita punya kemampuan, dan kemampuan itu harus disalurkan. Salah satu kemampuan yang dimiliki adalah kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Maka kami mengadakan lomba ini sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan kemampuan bagi kita semua, khususnya warga Bima Dongku. Nah, akhirnya kami membuat lomba ini. Kemudian selanjutnya adalah ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah memberi sumbangsi pada terselenggaranya lomba video tartil Al-Quran secara virtual ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Bima, STIQ Bima, yang telah menjadi sponsor pada kegiatan lomba video tartil Al-Quran pada tahun ini. Mudah-mudahan sumbangsih dari STIQ bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga sekolah ilmu Al-Quran menjadi sekolah yang banyak diminati oleh remaja-remaja yang ada di Bima dan Dongku. Kemudian terima kasih kami kepada hamba Allah yang juga telah memberikan sumbangan pada kegiatan ini yang tidak bisa disebutkan namanya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara kita yang berada di Makassar, saudara Nur Alimuddin, yang juga
ikut berpartisipasi memberikan donasi untuk kegiatan yang kami selenggarakan ini. Mudah-mudahan sumbangsinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang banyak. Kemudian yang paling utama kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsi pada kegiatan ini. Atas partisipasi dari semua peserta, kegiatan ini menjadi meriah. Sampai pada hari terakhir perlombaan, di channel YouTube kami lebih dari 90 video kami tayangkan. Itu membuat kami merasa senang, merasa bahagia, sehingga membuat kami bertekad untuk terus mengisi channel YouTube kami dengan konten-konten yang bermanfaat dan menarik. Tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf kepada beberapa peserta yang telah mengirimkan video namun tidak kami tayangkan di channel YouTube kami dengan pertimbangan kualitas video yang tidak memungkinkan untuk kami tayangkan di channel YouTube. Permohonan maaf juga apabila dalam pelayanan kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta membuat peserta tidak berkenan, kurang berkenan, kami mohon maaf. Kemudian permohonan maaf juga apabila cara kami mengedit video, kemudian tampilan video yang kami tayangkan juga kurang menarik bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan semua pemirsa, kami mohon maaf. Berikutnya, hal penting yang ingin kami sampaikan juga adalah terkait dengan kriteria penilaian pada lomba video tartil Al-Quran virtual ini. Bahwa dalam perlombaan ini kami bagi kategori menjadi remaja dan dewasa, kemudian kedua kategori anak-anak, dan kami memberikan bonus kepada atau memberikan apresiasi kepada 3 penampilan dengan viewers dan atau penonton terbanyak. Kriteria yang kami gunakan yang pertama, 1, ketepatan dan keindahan bacaan peserta. Yang kedua, kriteria kualitas video. Kita bahas kriteria yang kedua, kualitas video. Kriteria ini kami gunakan untuk menyaring video yang masuk. Sampai pada hari terakhir, video yang masuk ke kami lebih dari 100, namun yang ditayangkan lebih dari 90. Ada beberapa video yang tidak kami tayangkan karena kriteria yang kami maksudkan itu tidak terpenuhi pada video-video itu. Nah, video yang telah ditayangkan itu adalah video yang lulus dan lolos memenuhi kriteria itu, sehingga pada penilaian berikutnya penilaian kualitas video tidak lagi termasuk bagian dari penilaian, sehingga yang tersisa satu-satunya standar penilaian adalah ketepatan dan keindahan bacaan peserta. Kriteria ini kami menggunakan standar nasional, standar yang dipakai pada MTQ mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Itu standar yang kami gunakan untuk menilai kualitas penampilan peserta. Dalam hal ini ada 4 bidang yang akan dinilai. Yang pertama bidang tajwid, yang kedua bidang fasahah, yang ketiga bidang suara, kemudian yang keempat bidang irama dan lagu. Itu 4 bidang yang akan dinilai dari penampilan peserta. Bidang pertama bidang tajwid itu ada beberapa aspek. Yang pertama, bidang tajwid itu mengandung makharijul huruf, makhraj huruf, tempat keluarnya huruf. Yang kedua, panjang pendeknya bacaan mat peserta. Yang ketiga, ada
aspek ahkamul huruf, hukum-hukum bacaan. Ada sifatul huruf, itu bagian dari tajwid. Kemudian ada bidang fasahah. Di dalamnya ada ketepatan memilih tempat untuk memulai dan memberhentikan bacaan. Kemudian menilai kecacatan dalam mengucapkan baris atau ketertinggalan huruf dan baris. Kemudian ketertinggalan kalimat, itu bagian dari fasahah. Kemudian bidang suara itu diketahui oleh Dewan Hakim yang membidangi itu. Kemudian bidang irama dan lagu, itu kriteria yang digunakan oleh Dewan Hakim dalam menilai penampilan peserta. Setelah melakukan penilaian dari lebih dari 90 peserta, akhirnya Dewan Hakim memutuskan telah menyaring 4 peserta dari golongan remaja dewasa untuk masuk pada babak final. Jadi pada lomba kali ini penyelenggara mengadakan babak final. Kemudian untuk golongan anak-anak, Dewan Hakim memilih 5 peserta yang berhak masuk pada babak final. Peserta yang telah dinyatakan masuk pada babak final harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Ketentuan yang pertama, bahwa peserta yang masuk babak final wajib kembali merekam dan mengirim video yang baru kepada panitia penyelenggara. Yang kedua, makro yang dibaca oleh peserta adalah selain dari makro yang sudah dibaca. Artinya tersisa 3 makro yang berhak dipilih oleh peserta. Yang ketiga, makam tilawah yang dipakai oleh peserta adalah selain dari makam tilawah yang telah dipakai pada babak penyisihan. Ketentuan berikutnya adalah video paling lama berdurasi 5 menit. Ketentuan terakhir yang mesti diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan masuk final adalah bahwa peserta wajib mengirimkan video paling lambat tanggal 1 Juni 2020. Itu ketentuan untuk golongan remaja dewasa. Untuk golongan anak-anak bebas memilih kembali makam tilawah sesuai keinginan peserta. Syarat dan ketentuan yang lain sama persis seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Kemudian yang berikutnya, tentu dalam penyelenggaraan perlombaan ini ada kekurangan-kekurangan yang telah kami lakukan. Olehnya demikian kami memohon saran dan masukan dari pemirsa sekalian yang dimanapun Anda berada, demi memperbaiki kualitas channel kami dan konten-konten yang ada di dalamnya. Akhirnya kami ucapkan selamat kepada peserta yang dinyatakan masuk final. Mudah-mudahan bisa memberikan penampilan yang terbaik. Kemudian pada peserta yang belum lolos masuk pada babak final, jangan patah semangat, tetap terus bersemangat dan berjuang untuk mengasah kemampuannya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.